Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Gimana kabar kalian? Apakah baik? Baik. Apakah semuanya hari ini berpuasa? Puasa. Oh, ada yang puasa dan tidak ya? Iya, Pak. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya Pak. Oh ya, Mas bisa memimpin doa? Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, Bapak akan melakukan cek hadiran terlebih dahulu ya. Oke. Asti Ananta, Hadir. Raja Rizky, Hadir. Dia Fitria, Hadir. Yunita Jaro, Hadir. Hesti Adila, Hadir. Dia Novia, Hadir. Sasa Bila Faras, Hadir. sakit ya? Hadir. Dila Putri, Hadir. Zakia Fabiola, Hadir. Cynthia Dewi, Wismana, Hadir. Alia Asti, Hadir. Dias Ahmad, Hadir Pak. Najwa Nurutsa, Hadir. Indah Rahmani, Intania Citra, Hadir. Nindi Bella, Hadir. Melia Faiza. Hadir. Baik. Oke, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak semua masih ingat materi apa yang Bapak telah ajarkan pada minggu sebelumnya? Nah, jika kalian semua sudah belajar mengenai teks tanggapan, yaitu teks yang memberikan pendapat yang disertai alasan, maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menyusun pendapat yang lebih kuat, lebih terstruktur, dan lebih meyakinkan dalam teks argumentasi. Ya, apakah anak-anak sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui apa itu teks argumentasi? Ada yang belum, ada yang pernah ya. Ya pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita sering berpendapat atau berargumen. Ya kira-kira bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan pendapat? Ada yang tahu? Oh ya, tidak apa? Oke, betul. Ada yang lain? Kira-kira? Oke. Nah, jika seperti itu, Bapak akan memberikan contoh teks argumentasi yang dapat kalian cermati. Oke, ada yang ingin sukarela membacakan? Ya udah, Mbak Bina. Menurut saya penggunaan handphone di sekolah itu tidak bagus untuk siswa karena bikin siswa jadi malas belajar. Soalnya sekarang siswa lebih suka main game dan buka media sosial dibandingkan baca di kelas. Guru juga jadi susah mengajar karena siswa sering tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Bahkan ada siswa yang diam-diam memakai handphone saat guru menjelaskan pelajaran sehingga kegiatan belajar tidak terganggu. Oleh karena itu, handphone sebaiknya tidak perlu dibawa ke sekolah supaya siswa bisa lebih fokus belajar dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Oke, baik. Dari contoh teks argumentasi tersebut, kira-kira contoh teks argumentasi tersebut apakah sudah baik, benar, dan tepat? Belum. Oke, jika belum, kira-kira pada bagian mana yang dilihat kurang tepat? Tidak menggunakan kata yang baku. Gimana, Pak? Tidak menggunakan kata yang baku. Oh ya, betul. Jadi dalam contoh teks tersebut banyak kata yang tidak baku seperti kata bikin dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Contoh teks tersebut juga kurang tepat karena tidak memberikan data dan
fakta yang aktual. Nah, maka dari itu pentingnya kita semua belajar untuk mengetahui apa itu teks argumentasi. Ya, jadi Bapak harap pada pertemuan pada siang hari ini anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan tujuan teks argumentasi, mengidentifikasi struktur teks argumentasi, lalu mengidentifikasi ciri-ciri teks argumentasi, langkah-langkah, dan kalian mampu menyusun teks argumentasi secara runtut, logis, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya masuk pada sesi materi ya anak-anak. Nah, di sini terdapat pengertian dari teks argumentasi. Ya, teks argumentasi adalah jenis tulisan yang menyajikan pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis mengenai suatu isu yang diperkuat dengan data, fakta, dan alasan yang logis. Nah, jadi teks argumentasi sendiri harus diperkuat dengan adanya data, fakta yang faktual, dan memiliki alasan yang logis. Selanjutnya, adapun tujuan dari teks argumentasi itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu meyakinkan pembaca. Nah, bagaimana caranya agar teks argumentasi dapat meyakinkan pembaca? Yaitu dengan memberikan pendapat atau argumen yang logis. Selanjutnya, yang kedua dapat membuktikan kebenaran. Kebenaran itu dapat dibuktikan dengan diberikannya data, fakta yang aktual dan akurat, dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu mengungkapkan pandangan. Nah, pandangan yang dimaksud di sini yaitu pandangan pro dan kontra. Apakah anak tahu apa itu pandangan pro dan kontra? Tahu. Pandangan pro itu yang gimana kira-kira? Oke, betul. Untuk berpandangan yang kontra? Oke, sudah pintar ya. Ya, yang terakhir dapat mengubah tindakan atau pola pikir. Ya. Misal contohnya dulu waktu muda Bapak sering merokok ya anak-anak. Nah, saat itu Bapak lalu membaca sebuah teks argumentasi tentang bahaya merokok. Lalu tindakan dan pola pikir saya berubah. Akhirnya saya alhamdulillah sekarang sudah berhenti merokok karena sangat membahayakan kesehatan ya. Oke. Nah, di sini ada bagian yang sangat penting yaitu struktur teks argumentasi. Nah, yang pertama terdapat pendahuluan atau tesis yang berisi pengantar topik, latar belakang isu, dan pendapat penulis atau tesis terhadap isu tersebut. Lalu selanjutnya ada tubuh argumen. Bagian utama yang berisi fakta, data, hasil riset, atau pendapat ahli yang mendukung tesis. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan atau penegasan ulang ya. Di sini berisi ringkasan atau penyimpulan dari argumen-argumen yang telah disampaikan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, baik. Selanjutnya terdapat ciri-ciri dari teks argumentasi. Yang pertama, teks argumentasi berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya, teks argumentasi harus disertai alasan yang logis untuk mendukung pendapat. Yang ketiga, harus menggunakan fakta, data, atau bukti sebagai penguat argumentasi. Yang selanjutnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat penulis. Lalu harus menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan bersifat persuasif. Yang terakhir, membahas suatu isu atau permasalahan yang aktual atau penting. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk menyusun teks argumentasi. Ya, yang pertama menentukan topik atau permasalahan. Nah, topik itu sendiri ada banyak ya teman-teman. Misalnya topik lingkungan atau topik pendidikan.
Nah, dalam menentukan topik kita harus memilih topik yang mungkin sedang hangat agar pembaca juga merasa minat dengan topik tersebut. Lalu yang kedua, langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan penulisan. Seperti yang Bapak telah jelaskan tadi, terdapat tujuan dari teks argumentasi, salah satunya mungkin untuk meyakinkan pembaca atau untuk mengubah tindakan atau pola pikir pembaca. Nah, yang ketiga ada mengumpulkan data dan fakta. Nah, data dan fakta di sini harus benar-benar data yang akurat dan faktual ya teman-teman, anak-anak. Dan yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka teks argumentasi. Menyusun kerangka di sini dapat kalian lakukan misalnya dengan ditulis misal di buku tulis atau dimanapun. Yang selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi paragraf. Dan yang terakhir melakukan revisi dan penyuntingan. Oke. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, apakah sudah paham? Kelihatannya kalian agak lemas ya, atau ngantuk ya? Ya. Oke. Bapak ingin sedikit melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tidak mengantuk ya. Oke, mungkin kalian semua bisa berdiri. Bapak, maaf terlambat. Oh iya, nggak apa-apa, duduk aja. Oke. Jadi permainan yang ingin kita lakukan yaitu sederhana saja ya anak-anak. Yaitu permainannya bernama kuncup mekar. Jika Bapak bilang kuncup, maka kalian melakukan gerakan seperti ini. Oke. Jika Bapak mengatakan mekar, jadi kalian memekarkan seperti ini. Apakah sudah paham? Oke. Jika ada yang salah, maka ada hukuman ya, maju ke depan. Oke, Pak akan mulai. Kuncup, mekar, mekar, kuncup. Oke, sepertinya terlalu mudah ya. Bapak akan balik aja. Jadi jika Bapak bilang kuncup, maka mekar dan sebaliknya ya. Oke, Bapak mulai. Kuncup, mekar, kuncup. Lah. Oh, masih benar, oke. Mekar, mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar. Oke, sepertinya Mbak Didi salah ya. Oke, Mbak Didi bisa maju ke depan. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Perkenalkan teman-teman, saya Nindi Pratista. Oke, Mbak Nindi. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya untuk apa tujuan dari teks argumentasi dibuat? Bukan mungkin satu atau dua saja tidak apa-apa. Untuk menjelaskan pendapat kita secara logis sesuai dengan data dan fakta yang ada. Oke, boleh. Boleh teman-teman untuk berikan tepuk tangan untuk Oke, sudah tidak mengantuk ya teman-teman? Oh masih. Ya karena puasa mungkin ya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan soal kepada anak-anak agar anak-anak dapat lebih paham tentang apa itu teks argumentasi. Oh ya, jadi anak-anak harus berkelompok minimal 2 sampai 3 orang ya.
berapa menit anak-anak untuk mengerjakan soal tersebut? 15. 30. 15. 10 menit cukup bisa ya? Oke, 15 menit ya. Saya rasa cukup ya. Dikerjakan dengan kelompok masing-masing dan jangan menyuntai. Bisa ya, mudah ya anak-anak ya? Ya. Oke. Sudah selesai? Oke, sudah. Jika sudah, apakah ada kelompok yang ingin sukarela untuk mempresentasikannya di depan? Oh iya, kelompok berapa Mbak? Oke, baik. Kita masuk ke depan kelompok 1. Baik, bisa untuk diperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk anggota kelompok 1 sendiri ada saya Alia dan rekan saya Afina. Saya Dias. Oke, baik. Di sini ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian teks argumentasi dan tujuan teks argumentasi. Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau berdasar tulis tentang suatu permasalahan yang disertai dengan fakta, alasan, dan data. Tujuan dari teks argumentasi sendiri yaitu untuk mempengaruhi orang lain agar setuju dengan pendapat penulis. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi yang sudah dijelaskan tadi itu ada 3, yaitu yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat, kemudian yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Yang ketiga ada ciri-ciri teks argumentasi yang dibacakan oleh rekan saya. Ciri-ciri teks argumentasi yang pertama, berisi pendapat atau gagasan, disertai alasan, didukung oleh fakta, bersifat meyakinkan atau mempengaruhi, menggunakan bahasa yang logis dan disusun secara runtut dan sistematis. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, ini susunlah sebuah teks argumentasi minimal 3 paragraf. Pertama dimulai dari tesis. Jadi untuk belajar adalah pentingnya literasi digital bagi belajar. Literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dan internet secara bijak. Kemampuan ini penting dimiliki pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Kemudian bagian rangkaian argumen. Banyaknya berita hoax di media sosial membuat pelajar harus mampu berpikir kritis sebelum mencari dan menyebarkan informasi. Selain itu, literasi digital membantu pelajar memanfaatkan teknologi untuk belajar dan mencari informasi yang bermanfaat. Kemudian bagian pengetahuan, oleh karena itu, literasi digital perlu dibiasakan dalam kehidupan pelajar agar mereka menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Sudah selesai? Sudah, Pak. Apakah ada dari kelompok yang lain yang ingin menanggapi dari yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1? Saya Pak. Oke, boleh. Dari kelompok berapa Pak? Dari kelompok 4. Oke, baik. Tadi Dipersilakan. jawaban dari kelompok 2 yang struktur teks argumentasi menurut penjelasannya Pak Bakti tadi itu pendahuluan tubuh teks dan kesimpulan. Oke, bagaimana? Oke, baik. Menurut kelompok kami ya tadi kan strukturnya ada 3. Nah, tesis itu sepertinya termasuk ke dalam bagian yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen itu termasuk ke dalam tubuh argumen. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang itu masuk ke dalam bagian kesimpulan. Jadi secara struktur tuh kurang lebih sama, cuma penyebutannya saja beda. Oke, apakah jawaban dari kelompok 1 diterima, Mbak Nindi? Iya. Oke, baik. Ya, jadi betul sekali ya. Untuk tes sendiri yaitu merupakan
bagian dari pendahuluan dan untuk penegasan ulang ya termasuk di dalam kesimpulan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, jika sudah, ya terima kasih kelompok 1 atas jawabannya dan presentasinya. Oke, sebelumnya Bapak beri jajan. Ini dari kelompok 1 karena telah maju Bapak apresiasi. Dan untuk kelompok 4 yang telah menjawab, bertanya, maka Bapak juga beri jajan. Oke, tepuk tangan kemana? Kemana? Kelompok 1 bisa duduk kembali. Nah, jadi saya rasa anak-anak semuanya sudah paham ya terkait materi teks argumentasi. Paham tidak? Oke. Karena waktunya sudah habis, apakah ada anak-anak yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Dan tidak? Oke, kita simpulkan bersama-sama saja ya. Nah, kesimpulannya adalah teks argumentasi adalah teks yang menyampaikan pendapat penulis tentang sesuatu isu dengan didukung alasan yang logis, data dan fakta untuk meyakinkan pembaca. Teks ini memiliki struktur yaitu tesis atau pendahuluan, rangkaian argumen, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Teks argumentasi harus disusun melalui langkah. Yang pertama itu menentukan topik, selanjutnya mengumpulkan data, menyusun kerangka, dan merevisi agar tulisan runtut dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi, sampai sini paham ya anak-anak? Ya. Agar kalian dapat lebih memahami apa itu teks argumentasi, Bapak akan memberikan PR untuk mengasah kemampuan kalian untuk menulis teks argumentasi. Boleh dicatat ya agar kalian tidak lupa. PR-nya adalah menulis teks argumentasi tetapi secara individu. Ditulis dengan minimal 3 paragraf ya. Maksimalnya mungkin 5 saja. Untuk temanya atau topiknya bebas terserah kalian. Jika lebih baik adalah tema yang sedang hangat. Oke. Baik, Bapak cukupkan saja pertemuan pada siang hari ini. Mungkin ketua kelas bisa memimpin menutup doanya. Ya, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.